请君上前往仙居，破开四季杯。 Hena menjelaskan kalau Ye Kuang bukan yang murni lagi. Namun Fu Jun tak peduli jika terjadi kekacauan. Tapi Hena memutuskan untuk menolak hal itu dan memerintahkan untuk mementingkan menstabilkan alam siluman. Karena terlalu banyak menggunakan kekuatan, Hena pun pingsan. Dan ketika bangun sudah ada Fu Jun di sana. Hena tahu kalau semua ini dalam rencana Fu Jun. Bahkan hingga membuat dirinya tak menghukum Fu Jun. Fu Jun lalu memberikan elemen Raja Siluman yang sudah ia ekstrak demi menstabilkan alam siluman kembali. Setelah terjadi penyerangan semalam, monumen masih dalam keadaan baik-baik saja. Tapi Yurang merasa mungkin ada aura jahat yang kabur. Dari kekacauan yang terjadi, Logam merasa itu benar. Dengan menguatnya aura jahat pada monumen, karena itu meminta agar pertahanan dikuatkan. Yurang juga beranggapan mungkin ada yang sudah berubah menjadi manusia. Jika aura jahat itu kuat, maka itu mungkin saja. Kemudian, Hena datang menemui Loning meminta agar mengangkat kutukan. Ia memberitahukan apa yang terjadi kepada Fu Jun, namun Hena tak akan menyalahkan Loning jika Loning menolak membantu. Di biro Marquis, Bai Feng datang ke sana menyerang. Bai Feng mengejek dengan nasib Li Shao saat ini, dan kali ini datang akan membunuh mereka semua. Dengan benda yang ia bawa, ia mampu untuk melewati pembatas dan membawa Li Shao ke dunia ilusi. Di sana, Bai Feng menyerang Li Shao dengan racun. Untungnya lonceng Li Shao menahan serangan kedua. Hingga datanglah Lauge ke sana, namun saat Lauge sampai, Bai Feng sudah membawa Li Shao pergi. Loning saat ini ke Danau Bulan karena mencemaskan Fu Jun. Di sana ia malah melihat orang klan air yang mati. Tiba-tiba ada sebuah jalar yang menyerang Loning. Untungnya Fu Jun dapat waktu menyelamatkannya. Loning. Fu Jun tahu kalau itu ulah dari Tai Lo, tapi Tai Lo beralasan kalau tak sengaja jebakannya melukai Loning. Setelah itu, Fu Jun menemui Bai Feng sudah menangkap Li Shao. Bai Feng sebenarnya ingin membunuh Li Shao saat ini juga, tapi Fu Jun ingin memanfaatkannya dulu dengan menggunakan wewangian yang bisa membuat orang jadi siluman. Keesokannya, Bai Feng masih ingin membunuh Li Shao. Untungnya Hena datang menemukan Li Shao lebih dulu. Hena kemudian bawanya ke istana lahir untuk diperiksa. Tai Lo menjelaskan kalau Li Shao terkena wangian bulan, yang membuat Li Shao tak bisa menggunakan energi spiritual. Hena meminta tak perlu khawatir karena ada penawarnya, yaitu air mata Rilong yang ada di labirin Yin Yang. Sampai sekarang, Lauge masih belum menemukan Li Shao, hingga datanglah Yurang memberitahukan keberadaan Li Shao yang terkena wangian bulan milik Lingqi. Lingqi membenarkan itu, tapi ia tak tahu Ye Kuang memberikannya kepada siapa. Yang pasti air mata Rilong tak mudah untuk didapatkan. Sekali masuk ke labirin Yin Yang, akan sulit untuk keluar. Bahkan Tuan Peri terdahulu takut untuk masuk, karena ada wangian siluman yang berbahaya. Saat dulu, Lingqi dan lainnya yang masuk ke sana, semuanya menjadi iblis kecuali Lingqi. Bahkan junior Lingqi, Wu Shiwei juga terkena. Namun saat kabur, Shiwei terjatuh dan menjatuhkan air mata Rilong. Dan dengan paksa Shiwei membuat Lingqi keluar dari sana. Sejak itu, junior sudah terkurung selama ribuan tahun. Karena pikiran orang yang terkurung, aura jahat pun muncul. Yang membuat monumen jadi berguncang dan Tuan Peri terdahulu pun menyegelnya. Selama ini Lingqi selalu ingin ke sana menyelamatkan juniornya, bahkan meski harus mati, ia pun bersedia. Karena itu meminta agar Lauge membawanya, apalagi hanya dirinya yang tahu celah jalan untuk keluar. Saat ini, Li Shao dan Hena sudah masuk ke labirin. Hena merasakan ada yang aneh dengan pembatas di sana, yang kemungkinan akan sulit bagi mereka untuk keluar. 只怕这阴阳bí谷，不论如何，先找到林泉，替你解毒。
Hena dan Lisa juga masuk semakin dalam dan akhirnya menemukan air mata Rilong. Namun air mata itu terdapat wangian bulan. Pada serangan kedua, Hena gagal untuk menghindarinya. Dan setelah itu datang banyak siluman ke sana. Fuchun juga diberitahukan keberadaan Hena saat ini. Dan Loning juga akhirnya terbangun dari pingsannya. Loning mengaku kalau hanya mau melihat luka Fuchun dan tak mengakui kalau tengah mencemaskannya. Fuchun berjanji kalau tak akan menyakiti keluarga Loning lagi. Lauke dan Lin Qi juga sudah sampai di labirin. Mereka lalu mendengar teriakan Li Xiao. Saat itu Hena sudah bertarung hingga terluka. Hena bersedia mati jika itu bersama dengan Li Xiao, dan ia pun mengungkapkan perasaannya di sana. Untungnya datang Lauke ke sana tepat waktu. Dengan begitu, Li Xiao dan Hena bisa terselamatkan. Hena pun menjelaskan alasan ia datang ke labirin itu. Lin Qi merasa Hena tak akan mampu melewati pembatas itu. Bahkan Lauke sendiri juga tak akan bisa. Mendengar itu, Lauke jadi menyalahkan dirinya sendiri. Di kediaman peri, Dewa Wanwu marah karena Lauke hanya peduli kepada Li Xiao dan Hena. Tapi Yurong membelanya dan memberikan penjelasan yang malah membuat Yurong kena marah juga. Sementara itu, Loning akhirnya diberitahukan keadaan Lauke dan Li Xiao. Loning merasa mereka dalam bahaya. Tapi Fuchun meminta agar menunggu hingga esok. Jika belum ada kabar, ia akan pergi ke sana untuk menolong. Loning sudah menunggu kabar hingga tertidur. Lalu datanglah kabar dari Hena agar tak perlu khawatir. Fuchun pun langsung beritahukannya kepada Loning. Menurut Fuchun, jika Hena dan Lauke saja tak bisa mengatasi yang ada di sana, maka tak ada siapapun yang bisa mengatasinya di dunia ini. Monumen 4 musim kembali berguncang. Semua ini karena aura jahat yang bermunculan di labirin. Mereka harus segera mengambil air mata Rilong dan pergi dari sana. Tapi saat itu, datang para siluman menyerang. Lauke maju seorang diri mengalihkan perhatian mereka. Lin Qi meminta agar Lisa tak perlu khawatir. Tapi saat Hena mengambil air mata itu, datang seorang siluman ke sana. Yang ternyata, siluman itu adalah Xi Wei yang selama ini Lin Qi cari. Mendengar namanya, Xi Wei jadi mengingat akan masa lalu, dan perlahan pikirannya mulai kembali. Lin Qi menjelaskan janji yang mereka buat dulu, dan meminta maaf karena sudah datang terlambat. Dan akhirnya Lin Qi berhasil menyadarkan Xi Wei kembali. Lauke juga akhirnya sudah kembali. Untuk saat ini, Xi Wei mengajaknya pergi ke tempat aman. Kini rambut Xi Wei sudah memutih. Namun meski begitu, Lin Qi merasa Xi Wei tetaplah cantik. Lin Qi kemudian mengajaknya untuk melihat Lauke. Xi Wei heran kenapa Lauke bisa terluka menghadapi siluman itu. Lauke beralasan kalau ini karena energi yang ada di dalam labirin. Tiba-tiba keadaan Lisa semakin memburuk. Tapi mereka tak bisa mengekstrak air mata Rilong di sana. Atau para siluman yang ada di sana akan mendeteksi mereka. Karena itu Lisa pun dikurung dalam lonceng untuk bisa melindungi Lisa sementara waktu. Kemudian mereka pun mencari celah untuk keluar. Lauke mencoba untuk membukanya, tapi datang para siluman menyerang. Hanya Lin Qi dan Xi Wei yang bisa bertarung menghadang. Karena tahu dalam bahaya, Lauke meminta untuk Hena keluar lebih dulu dengan membawa lonceng berisikan Li Xiao. Kini Lisa sudah diobati dari racun wangian. Namun Hena masih belum bisa membantu Lauke dan lainnya. Ketika Fuchun tiba, langsung memeriksa dan tahu kalau kakaknya terluka. Ia jadi mempertanyakan apa baiknya Li Xiao bagi Hena. Kemudian, Hena ingin memberitahukan kalau Lauke masih terjebak. Tapi Fuchun tak ingin Loning sampai tahu. Hena menjelaskan kalau Lauke sampai mati hanya akan merugikan klan mereka.
Ia meminta agar Fujun berubah agar tak menyesal. 新炼的药应该对你的手有帮助。 Kemudian, Lisa akhirnya terbangun, hendak menjelaskan apa yang terjadi saat itu. 让我们先出来。 Usai bertarung, Loge kini sudah semakin melemah. Tapi Loge bertekad tak akan menelantarkan mereka semua. Siwei pun bersedia untuk membantu dan yakin kalau Lin Qi juga akan membantu di jalan kebenaran. Karena Siwei belum tahu perbuatan Lin Qi, Loge pun juga menutupinya. Tak lama kemudian, Lisa menghubungi Loge. Loge meminta agar tak perlu khawatir. Lisa meminta agar Loge pasti keluar, atau dirinya akan mencari pasangan lain untuk memotivasi Loge agar keluar untuknya. 你敢？好，我一定会出来的。 Kini Lisa juga ingin pergi, tapi ia tak akan bertindak gegabah dan akan meminta bantuan ke kediaman peri. Hena menyarankan agar mencari bantuan ke Yurong saja. 我一定会把罗格救出来的。 会的。 Di kediaman peri, Lisa malah kena marah Dewa Wanwu, di mana Lisa sudah melanggar janjinya dengan terus berada di samping Loge. Bahkan kini membuat Loge sampai masuk ke labirin Yin Yang. Untungnya masih ada Yurong di sana yang membela Li Xiao. Kemudian, formasi Tian Kui dipasang di labirin Yin Yang. Ini hanya tinggal menunggu waktu pengaktifasiannya saja. Di sela itu, Lin Qi dan Siwei mencari air mata Rilong dari para murid. Namun tiba-tiba, Siwei bersikap aneh dan seperti menjadi siluman lagi, berniat untuk membunuh Lin Qi. Untungnya, datang Loge menyadarkannya. Kemungkinan karena Siwei sudah keracunan hingga ke tulangnya. Tapi Loge meyakinkan akan bisa sembuh secara perlahan. 我们一定会没事的，没事的。 Tak lama kemudian, mereka merasakan kedatangan Li Xiao. Li Xiao datang ke sana bersama Yurong untuk membantu, dan dengan teknik membakar lautan, Yurong mencoba untuk membuka pembatas. Dan Qi di sini baru tahu kalau Yurong ternyata sudah menguasai ilmu itu. 伤玉荣早在500年前。 Tapi datang para siluman menyerang sekali lagi. Dan Qi dan Siwei harus maju untuk menahan mereka. Sementara Li Xiao diminta untuk membantu membawa celah. Namun kekuatan Li Xiao tak membantu sama sekali. Di saat seperti itu, Li Xiao mengingat akan masa lalunya dan mendapatkan pelajaran dari Dewa Yaoling untuk menggunakan jurusnya. 气主百会，一阳注意。 Celah kini akhirnya sudah terbuka lebar. Yurong meminta Lin Qi dan Siwei segera keluar, namun para siluman terus berdatangan menghadang. Saat Lin Qi akan tertusuk, Siwei melindunginya. Dan sekali lagi, Siwei mendorong Lin Qi keluar dari pembatas dan biarkan Lin Qi melihat Siwei mati di sana. 这次不应该。 Lin Qi mengingat kembali ketika Siwei melindunginya dulu. Ia meminta agar Loge menyelamatkan juniornya. Ia masih belum menerima kenyataan kalau Siwei sudah mati. Loge menyadarkan Lin Qi kalau Siwei sudah mati dan memberikan jasa sangat besar menyelamatkan rekan seperguruan. Esensi Siwei kini diberikan kepada Lin Qi, dan setelah itu formasi Tian Kui akhirnya aktif, membersihkan aura jahat di labirin Yin Yang. Setelah itu, mereka semua kembali ke kediaman peri. Loge dan Yurong berniat meminta pengampunan untuk Lin Qi, tapi Lin Qi ingin menjadi seperti apa yang Siwei pikirkan tentangnya. Karena itu, ia akan kembali ke kolam tulang menjalani hukumannya. Lin Qi kemudian memberikan air mata Rilong untuk Loge sebagai bentuk bantuan Siwei membantu ketiga alam. Lisa menanyakan apa yang akan Loge lakukan jika ia juga terjebak. Tapi Loge tak akan pernah membiarkan Li Xiao terjebak hingga beribu tahun. Li Xiao ingin segera mengatasi energi yang berlawanan di antara mereka, tapi Li Xiao tak bisa memberitahukan akan menyegel esensinya. Kabar kembalinya Loge juga sudah sampai ke Fujun.
Hena langsung memberitahukan kepada Loning dan menyarankan pulang melihat kakaknya. Tapi Loning khawatir akan keadaan Hena. Ia pun mengeluarkan zither penghancur tulang. Melihat itu, Hena meminta agar Loning meniadakan kutukan klannya saja daripada menyelamatkan dirinya sendiri. Fujun pun mendengar lantunan lagu dari zither dan tahu kalau Loning yang tengah memainkannya. Namun esensi Loning tak cukup untuk terus memainkan zither itu. Ia pun memikirkan dengan yang harus ia lakukan. Hingga datang Fujun memberitahukan keadaan Loke. Tapi Loning sudah tahu hal itu dari Hena. Loning merasa seharusnya pohon suci tahu masalah kutukan itu. Tapi pohon suci seolah tak bersedia mengatakan apapun ke Loning. Fujun pun mengatakan tekadnya untuk mengangkat kutukan itu. Tapi Loning meminta agar Fujun tak menggunakan cara yang menyimpang, meski tahu Fujun tak akan mendengarkannya. Loning kini berniat pulang dan mencari informasi soal kutukan itu. Tapi Fujun meminta agar menyerahkan semua itu kepadanya saja. Tapi Loning tak ingin membiarkan Fujun melakukan hal gila lainnya. Fujun tak ingin Loning pergi kali ini. Tapi Loning meminta agar Fujun tak seperti Raja Siluman. Fujun pun menggerutu dengan sikap Loning yang sesuka hati. Pohon suci yang mendengar itu malah menghujani Fujun. Entah berapa lama lagi Fujun dan Loning bisa bertemu. Kini Fujun sudah memiliki niatan untuk segera menikahi Loning. Sedangkan Lisa tengah mencemaskan apa kata Wan Wu nantinya. Tapi Loge belum selesai bicara, datang Wan Sui ke sana. Di mana Lisa memang memanggil Wan Sui untuk minta bantuannya menyegel esensi Dewa Yaoling. Di saat yang sama, Loge ingin memulihkan kekuatan Li Xiao, meminta bantuan Yurong dan Wan Sui. Khususnya untuk Wan Sui, Loge meminta untuk mencarikannya obat. Setelah beberapa hari, Loge menanyakan hasilnya. Tapi Wan Sui kesulitan mencari beberapa bahan obat. Apalagi beberapa bahan obat itu akan memperkuat esensi Dewa Yaoling. Wan Sui cemas, energi spiritual mereka akan semakin bertentangan. Setelah itu, Hena datang menemui Loge. Loge memberitahukan kalau Hena sudah dianggap seperti teman, meski selama ini Loge tak pernah mengungkitnya lagi. Karena itu meminta agar Hena tak perlu sungkan. Di sana Hena menyampaikan proposalnya untuk hidup damai. Loge pun setuju akan hal itu, tapi masih belum memungkinkan saat ini. Dari kajian sebelumnya, Loge yakin ada seorang dalang di Istana Air. Meski mereka berteman, tapi Loge tak bisa membiarkan kejahatan Fujun. Dan Hena pun mengerti akan hal itu. Kemudian, Loge menyampaikan permintaannya, di mana tengah mencari batu bintang yang ada di Istana Air. Segera setelah kembali, Hena langsung menggunakan energi spiritualnya untuk mencari batu bintang di seluruh penjuru istana. Hena akhirnya mendapatkan batu bintangnya. Dengan itu ia berharap bisa membantu Li Xiao. Sementara itu, Lisa tengah mendiskusikan rencana penyegelan esensi Yaoling. Yurong bersedia membantu dan akan meyakinkan kedua penguasa istana lainnya. Kemudian, Yurong pergi menemui Qiuxian. Qiuxian cemas kalau sampai Yurong malah kena marah Loge. Tapi Yurong merasa Loge sudah tahu masalah ini. Kemudian, terjadi hal aneh di kolam tulang ketika Lin Qi pergi. Kebetulan di saat itu, datang Qiuxian ke sana. Sehingga sekalian Qiuxian memeriksa hal itu. Tapi saat Qiuxian memeriksanya, ia malah melihat ilusi aura jahat. Dan menyinggung masalah Qiuxian yang gagal membuat putra gurunya, yaitu Yurong, untuk menjadi lebih kuat. Setelah itu, ritual penyegalan akan dimulai. Lisa meminta agar Loning tak perlu cemas karena ia memiliki air mata setengah siluman yang akan membuatnya aman. Penyegalan esensi ini akan sangat menyakitkan, tapi Liu Xiao bersedia untuk melakukannya, dan akhirnya ritualnya pun dimulai.
Di saat itu, Lauke tak tahu akan hal ini, tapi ia merasakan adanya energi ritual penguncian esensi itu. Di saat itu, esensi Yaoling seolah tengah melawan, dan aura jahat merembes dari monumen tanpa disadari, membuat Qixuan saat itu jadi terpengaruh. Qixuan pun jadi kehilangan kendali atas dirinya, dan mulai mengacukan ritual yang berlangsung. Roda Mian senjata Yaoling melindungi Li Shou tanpa sengaja. Roda Mian merasakan aura jahat pada tubuh Qixuan. Untungnya Yurong langsung menahan Roda Mian menyerang. Dari situ Lauke menyadari kalau Qixuan terpengaruh aura jahat dan langsung menghentikan Roda Mian untuk menyerang. Dan setelah itu, Li Shou dan Qixuan pun dibawa untuk dirawat. Ketika terbangun, Li Shou langsung menanyakan hasilnya. Ia melakukan semua ini agar energi mereka tak berlawanan lagi, dan Li Shou bisa bersama dengan Lauke kembali. Dengan begitu juga, ia tak mempengaruhi Lauke lagi. Tapi bagi Lauke, kekuatan Yaoling pada tubuh Li Shou seharusnya digunakan untuk melindungi ketiga alam. Qixuan juga akhirnya sadarkan diri. Yurong menjelaskan apa yang terjadi saat itu yang membuat Qixuan jadi menyalahkan dirinya sendiri dan tak mengerti apa yang terjadi kepada dirinya. Yurong pun menjelaskan kalau Qixuan kehilangan kendali serta terpengaruh oleh aura jahat di dalam kolam tulang. Tiba-tiba, Qixuan kehilangan kendali lagi dan menyerang Yurong yang ada di sana. Kemudian, Lauke pun membersihkan aura jahat itu dan menjelaskan adanya aura jahat di kolam tulang. Qixuan bisa terpengaruh karena ambisi yang ia miliki. Aura jahat ini tak lama lagi akan segera bangkit, dan saat ini tengah berusaha untuk melemahkan Lauke. Di dunia manusia, ayah Li Shou tengah merindukan anaknya. Ibunya meminta agar tak mencemaskan Li Shou terus-menerus, hingga datanglah Li Shou ke sana untuk pulang dan mengenalkan Lauke kepada keluarganya. Kemudian, mereka kembali ke rumah mereka yang dulu. Di sana sudah ada Wang Jian dan Sui yang tinggal. Malamnya, mereka pun makan bersama. Wang Jian menceritakan jika rumah itu disakralkan oleh para penduduk, bahkan hingga ada yang datang ke sana untuk berdoa. Setelah itu, Lauke pun mengajak Li Shou untuk jalan-jalan dan menunjukkan alasan kenapa Li Shou harus melindungi ketiga alam. Kabar soal Lauke ke dunia manusia diketahui oleh Wan Wu. Ia jadi marah karena Lauke terus seperti itu dan tak akan membiarkan Li Shou terus merusak masa depan Lauke lagi. Di saat itu, aura jahat mulai mempengaruhi Wan Wu dan mengingatkan Wan Wu akan apa yang sudah ia lakukan di malam kekacauan ketiga alam tersebut. Kemudian, Lauke menstabilkan kembali energi Li Shou. Ia ingin agar Li Shou memanfaatkan energi Yaoling yang ia miliki. Meski terkadang Li Shou merasa dengan esensi itu, ia hanya sebuah bayangan untuk Dewa Yaoling. Dan setelah selesai semua itu, Lauke meminta untuk Li Shou melatih teknik Roda Mian milik Dewa Yaoling secara perlahan. Ketika Lauke kembali, ia langsung diminta melakukan pertemuan. Aura jahat pada Wan Wu menyadari akan kembalinya Lauke. Dengan Lauke kembali ke diaman peri, esensi Lauke akan terus berkurang. Dan melemahkan Lauke, maka Yue Guang akan semakin menguat. Pertemuan diadakan untuk membahas perusakan monumen. Lauke curiga jika ada pengkhianat di kediaman peri. Ia khawatir jika sewaktu-waktu monumen akan hancur. Yurong cemas akan aura jahat yang mampu mempengaruhi Dewa Yue Guang dulu itu. Tapi Lauke bertekad ia akan mengatasi semua itu. Setelah itu, penjagaan monumen diperketat. Lauke ke kolam tulang menyeralkan aura jahat di sana. Dan hal itu sangat menguras energi yang Lauke miliki. Dengi cemas dengan keadaan Lauke saat ini. Apalagi Lauke malah menggunakan mata air Lilong untuk memperbaiki monumen.
Loge sadar jika iblis Wei Guang sengaja melakukan ini untuk melemahkannya. 陆哥，上线灵力消耗过多，怕是已经上。 Di saat itu, Loning tengah dikurung oleh Loge. Tapi dengan sedikit kekuatannya, tiba-tiba ia bisa keluar. Ia menyadari kalau terjadi sesuatu kepada kakaknya. Karena itu langsung pergi menemui Dewa Wanwu dan menanyakan keadaan kakaknya itu. Setelah itu, Loning menanyakan soal kutukan klan air kepadanya. Di mana hal itu berawal dari kebohongan dalam hubungan cinta. Raja Siluman mengunci esensi Peri Zesui dan mengurungnya di sana. Peri Zesui tak menyangka kisah cintanya akan seperti ini dan mengerti kalau Peri dan Siluman tak akan bisa bersama. Sikap Raja Siluman sangatlah arogan. Ia bahkan ingin menyerang kediaman Peri untuk menunjukkan siapa yang terkuat. Bagi Zesui, cara Raja Siluman sudah salah. Mengambil nyawa orang lain merupakan sikap pecundang. Zesui tak ingin lagi bertemu dengan Raja Siluman. Ia pun memutuskan untuk bunuh diri saat itu. Padahal apa yang Raja Siluman lakukan semua ini untuk membuktikan diri jika dirinya pantas untuk bersanding dengan Peri Zesui. Wei Guang yang mengetahui adiknya mati langsung membunuh Raja Siluman. Ia pun memberikan kutukan yang tak bisa dipatahkan oleh klan air. Wanwu memperingati kalau Siluman berbahaya. Jika kelak Fu Jun kembali berniat jahat, ia berharap Loning bisa meluruskannya kembali. Obat untuk Li Shao juga akhirnya selesai. Ia dipaksa untuk memakan semua itu. Setelah itu, Li Shao berencana memberi obat untuk Hena tanpa diketahui Loge. Tapi tiba-tiba Loge muncul di sana dan melihat gerak-geri aneh yang dilakukan oleh Li Shao. Tapi Loge sebenarnya juga ingin memberikan bantuan untuk Hena, karena ia juga menganggap Hena sebagai temannya. Setelah itu, Wan Sui pun pergi mengirimkan obatnya. Tapi Fu Jun yang melihat itu malah mengejek obat yang diberikannya. Padahal Li Shao sudah berjuang keras mengumpulkan obat itu. Dan di sini Wan Sui menyindir sikap Fu Jun karena gagal mencelakai Li Shao dan Loge. Di mana ia mendengar Yurong menduga kalau masalah wewangian bulan saat itu berhubungan dengan Fu Jun. Tak hanya itu, ada kecurigaan kalau Hena juga terlibat, di mana Hena mungkin memberikan wewangian itu untuk mendapatkan hati Li Shao, yang membuat Fu Jun jadi marah di sana. Untungnya Wan Sui bisa kabur dari cengkeraman Fu Jun. Fu Jun menjelaskan agar tak percaya dengan perkataan Wan Sui. Tapi Hena sebenarnya sudah tahu dengan hubungan Fu Jun dan Yue Guang. Dan akhirnya Fu Jun pun mengakui semua itu. Hena merasa perjuangannya membebaskan Fu Jun jadi sia-sia. Karena itu pun, Fu Jun akhirnya akan mendapatkan hukuman. Sedangkan Wan Sui merasakan kedatangan seseorang yang melihat Bai Feng yang pergi ke istana air. Saat Wan Sui kembali, yang bicarakan Fu Jun yang didengar oleh Loning. Mengetahui hubungan Loning dan Fu Jun yang dekat, ia pun memperingati soal kerjasama Fu Jun dan Bai Feng. Setelah mendengar itu, Loning memikirkan apa rencana Fu Jun nantinya. Ia ingin mencoba mengarahkan Fu Jun agar tak berbuat salah lagi. Karena itu, ia ingin pergi melihat dengan matanya sendiri. Loning pun meminta bantuan kepada Hena agar memberikan esensinya agar bisa bersembunyi. Kemudian, Fu Jun mendapatkan laporan kedatangan Bai Feng. Kini Loning sudah tak terlihat lagi, dan ia pun bisa mengikuti kemana Fu Jun pergi. Bai Feng ke sana atas perintah Ye Guang untuk merebut pedang bulan. Fu Jun pun di sana mulai membahas soal jebakan labirin Yin Yang. Dan Loning jadi tahu semua yang Fu Jun lakukan adalah kebohongan. Bahkan Loning mendengar rencana jahat Fu Jun bersama dengan Bai Feng. Karena kaget, Loning tanpa sengaja malah membuat suara. Fu Jun yang menyerang merasakan aura Hena saat itu, namun ia tak mendapati siapapun yang sudah mengikutinya. Sedangkan karena serangan Fu Jun, Loning pun jadi terluka. Setelah sadarkan diri, Loning menceritakan ke Hena. Hena meminta maaf dengan yang Fu Jun lakukan. Tapi Loning tak berniat akan memaafkan Fu Jun kali ini. Apa yang Fu Jun lakukan saat ini sudah melewati bakas. Bahkan ia bisa membunuhnya jika sampai kakaknya terluka,
atau jika Fu Chun tak mati, maka dirinya yang akan mati. 却有不是他死，就是我死。 Loning pun meminta agar Hena mengurus masalah ini. Hena berjanji akan memberikan jawaban atas kasus tersebut. Sedangkan Lin Qi merasakan kedatangan penyusup di monumen. Tapi ketika penjaga datang, ia malah dituduh sebagai pengkhianat. Lin Qi pun dibawa ke istana Litian untuk diadili. Lin Qi terus mencoba menjelaskan apa yang ia lakukan. Tapi Wan Wu malah ingin langsung menjatuhi hukuman. Untungnya datang Lao Ge ke sana menghentikan itu dan meminta agar tak mendakwa hanya dari dugaan. 为何还被关在化骨池？怎能让先将谢令奇押回化骨池，不许外出。 Kemudian, Fu Chun akhirnya tahu kedatangan Lao Ning ke sana. Melihat Lao Ning terluka, Fu Chun marah akan pelakunya. Untuk itu, Lao Ning pun membawa Fu Chun pergi untuk mendapatkan penjelasan dari kakaknya. Hena pun langsung menggunakan kekuatannya untuk mengunci esensi Fu Chun dan akan dijatuhi kurungan di Istana Air selama 100 tahun. 并会将其囚于妖穴之中，百年不许动。给他一些纸笔，让他抄抄书，恶莫作，诸善奉行。 Fu Chun sadar kalau dirinya suka berbuat kesalahan. Fu Chun tak mau jika dihukum terkurung selama 100 tahun. Namun ia rela jika harus disiksa oleh Hena atau Lao Ning. Tapi waktu 100 tahun hukuman tersebut, untuk Hena memberikan waktu bagi Lao Ge menjadi dewa. Dengan begitu, Fu Chun tak akan bisa lagi untuk mengusik Lao Ge ketika bebas. Dan Lao Ning pun akhirnya mengungkapkan kalau ia yang mengikuti Fu Chun saat itu. 是什么时候回来的吗？ Awalnya Lao Ning mengira Fu Chun tak akan membunuh orang tak bersalah. Karena itu ia ingin datang sendiri melihat dengan matanya. Tapi ia malah mendengar hal yang tak seharusnya. 要将伤害我的人千刀万剐吗？ Lao Ning pun bersedih dengan hal yang menimpanya. Bahkan pohon suci juga bersedih untuk Lao Ning. Lao Ning meminta agar pohon suci memberitahukan bagaimana kekecewaan yang dulu Peri Zesui alami. Kala itu, Raja Siluman dan Peri Zesui saling mencintai, dan mereka juga sudah menikah saat itu. 是变透明，大分回忆换为你追逐一世之地。 Setelah tahu kisah cinta mereka, Lao Ning jadi penasaran bagaimana kutukan itu bisa diberikan. Di saat itu Ye Guang sangat marah tahu adiknya mati dan memberikan kutukan kepada mereka untuk selalu bergantung kepada air. Kutukan itu hanya bisa dilepaskan oleh dirinya atau pewaris Zesui. Lao Ning pun akhirnya mengerti kekecewaan yang Zesui rasakan. Kini ia sudah tahu cara untuk menidakkan kutukan tersebut. Sebelumnya Lao Ning gagal karena ia hanya mewarisi esensinya saja. Untuk melepaskan kutukannya, Lao Ning harus mewarisi kekecewaan Zesui juga. Kini Lao Ning sudah mengerti kekecewaan itu dan merasa bisa melepaskan kutukannya. Namun Lao Ning harus menjadi Ratu Siluman untuk melakukan itu. Ia bersedia untuk menjadi Ratu Siluman demi klan air bisa hidup dengan bebas. Walaupun hal ini nanti akan menyakiti perasaan Fu Chun. Namun demi kebaikan ini, cina di antara mereka tak berarti. Yang terpenting klan air dan Fu Chun bisa dapat kebebasan, serta perselisihan dengan kediaman peri bisa berakhir. Ketika Lao Ning kembali pulang, sudah ada Lao Ge yang menunggu seharian di rumahnya. Mengetahui Lao Ning terluka, Lao Ge pun langsung memeriksanya. Tapi Lao Ning meminta agar Lao Ge tak perlu khawatir dengan pelakunya, karena sudah mendapatkan hukuman dari penyelamatnya. Dan Lao Ning ingin menikahi penyelamat itu. Lao Ge pun mengizinkannya, selama itu bukan siluman. Pernikahan ini ternyata sudah menjadi rencana Wan Wu. Saat itu sengaja meminta Bai Feng menunjukkan diri di hadapan Wan Sui agar Wan Sui memberitahukan kepada Lao Ning. Dan berakhir Fu Chun mendapatkan hukuman. Wan Sui melakukan ini untuk mengasah kepribadian Fu Chun. Setelah itu, diadakan rapat mengenai kerusakan monumen. Wan Wu mendesak untuk Lin Qi menyerahkan esensi Si Wei yang diduga menjadi sumber dari aura jahat tersebut. Tapi Lao Ge memilih percaya kepada Lin Qi, begitu pula Yurong juga mendukung pendapat itu.
SNT Siwei menjadi satunya peninggalan juniornya, dan Qi bertekad akan menjadi seperti yang diharapkan oleh Siwei. Karena itu, ia mengikuti rencana Lauge untuk berpura-pura tinggal di penjara. Dan dengan begitu, Qi bisa menginformasikan kepada Lauge jika ada penyusup yang datang. Li selalu mendapatkan kabar soal Laoning yang ada masalah. Laoning pun menceritakan soal kegelisahannya itu, yang ingin mengakhiri kutukan pada klan air. Karena ia tahu kalau dirinya adalah penerus peri Xueshui. Sejak ia bisa memanggil dan menggunakan sitar penghancur tulang, ia jadi menyadari alasan Lauge selalu melarangnya berhubungan dengan siluman. Namun Laoning merasa tak ada salahnya dengan pernikahan ini. Lauge ingin Laoning bersama dengan orang yang ia cintai. Namun bagi Laoning, itu tak bisa ia temukan lagi, karena ia sendiri yang sudah mengirimnya ke neraka. Sebab itu meminta agar Lauge merestui pernikahan ini. Laoning sudah bertekad akan mempertaruhkan hidupnya. Baginya kutukan itu sudah banyak membuat orang kehilangan akal, dan dirinya juga termasuk dari salah satunya. Lalu keesokannya, Hena sudah datang ke kediaman peri. Ia meminta maaf karena melibatkan Laoning dalam masalah ini. Bagi Laoning, sejak awal memang dirinya sudah terlibat, dan tak seharusnya dendam itu diteruskan. Laoning juga sudah benar-benar melepaskan Fu Jun. Hena berjanji akan memberikan kebebasan kepada Laoning nantinya. Bahkan jika Laoning melepaskan posisi Ratu Siluman, Hena tak akan melupakan budi itu selamanya. Lisa lalu menanyakan pernikahan itu ke Hena. Lisa tahu kalau Hena melakukan ini demi klannya. Ia mempertanyakan apakah Hena akan mengabaikan perasaannya begitu saja. Bagi Hena, orang yang ia cintai sudah memiliki pasangan yang baik. Apalagi ia menanggung posisi sebagai Raja Siluman, yang mengemban anggota klannya yang mendambakan hidup di darat. Untuk itu, Hena rela mengorbankan pernikahannya. Lisa pun lalu mengembalikan liontin pohon suci. Pada akhirnya, Hena tak bisa memberikannya ke orang yang ia cintai. Hantaran lamaran kemudian diantarkan ke istana Chonghua. Tapi Lauge menolak lamaran itu. Hena menjanjikan akan tulus memperistri Laoning, dan akan menjadikan Laoning satu-satunya yang disukainya. Tapi Lauge ingin Laoning bersama orang yang dicintainya, dan tahu jika Hena sebenarnya menyukai orang lain. Ia tak ingin dalam pernikahan adiknya ada sebuah rencana. Andai ada cara lain, Hena juga tak ingin melakukan ini. Ia meminta agar Lauge menanyakan sendiri pendapatnya kepada Laoning. Setelah seharian memikirkannya, akhirnya Lauge harus membuat keputusan yang sulit. Walau Lauge kecewa, namun minta agar Hena tak mengecewakan Laoning. Selama ini selalu berkorban demi ketiga alam. Ia tak menyangka jika adiknya juga akan mengambil jalan ini. Setelah itu, persiapan pernikahan diadakan di istana air. Meski begitu, Hena selalu khawatir dengan keadaan Fu Jun. Ia juga merasa bersalah terhadap adiknya atas pernikahan ini. Ia berjanji akan memberikan penjelasan ke Fu Jun setelah kutukan ini diangkat. Di saat itu, Fu Jun tengah menjalani hukumannya. Kemudian datanglah Tailo ke sana untuk menawarkan bantuan. Namun Fu Jun ingin pergi menemui Laoning, karena ia merasa mungkin akan benar-benar kehilangan Laoning. Namun Tailo tak bisa melakukan itu. Fu Jun merasa jika kakaknya sudah benar-benar tega kepadanya. Tapi Tailo tahu bagaimana Hena begitu menyayangi Fu Jun. Kira-kira apa yang terjadi? Akankah pernikahan Laoning dan Hena berjalan dengan lancar? Dan juga kekacauan seperti apa yang akan Fu Jun lakukan nantinya? Tunggu di part selanjutnya ya. Klik like jika kalian suka dengan video ini. Dislike tidak suka. Sampai bertemu kembali di part selanjutnya. Bye-bye.